Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aja dimanapun Anda berada. Nah sobat, beberapa waktu yang lalu saya mereview dari beberapa buah pusaka yang sudah selesai diwarangi. Nah ini kalau Anda melihat sobat, ini adalah pusaka-pusaka tersebut dan juga sudah masuk ke dalam warangkanya. Nah ini adalah warangkanya masing-masing. Ini kalau Anda melihat, ini yang 4 ini adalah pusaka-pusaka patron kemarin. Nah ini warangkanya seperti ini, semuanya warangkanya sandang walikat sobat. Nanti saya tunjukkan kepada Anda satu persatu seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini pun juga sama. Ini adalah pusaka-pusaka yang kemarin sudah selesai diwarangi dan juga sudah selesai dibuatkan warangka baru. Dan untuk di pusaka yang ini warangkanya adalah warangka lamen atau warangka apa ya, diservis kembali. Tapi setelah diservis sobat, jadinya seperti ini. Nah, jadi tidak saya duga bahwasanya ternyata pusaka yang tadinya atau awalnya kotor dan juga dekil, setelah diservis oleh tukang saya jadinya glowing seperti ini sobat. Nah, kalau untuk di 3 warangka ini adalah warangka baru. Nah ini pun juga sama, ini juga untuk di pusakanya ini warangkanya baru nih sobat. Ini warangkanya baru. Kalau untuk yang ini warangkanya masih warangka gawannya. Nah kalau untuk di 2 pusaka ini adalah pusaka koleksi pribadi saya. Kemarin saya inisiatif untuk saya warangkan kembali. Nah kita akan mereview seperti apa sih wujud dari pusaka-pusakanya. Kita mulai dulu sobat dari pusaka yang pattern ini dulu. Nah dari pusaka yang kecil-kecil ini, karena pusaka yang kecil ini di dalam dunia tosan aja sobat, sepengalaman saya ini banyak sekali yang peminatnya atau banyak sekali yang mencari pusaka-pusaka seperti ini, karena mungkin dari efisiensi. Karena untuk di pusakanya ini kan untuk dipanjangnya cuma cuma sekilan, atau juga mungkin bisa dibawa kemana-mana, itu akhirnya terus menjadi sebuah pilihan efisiensinya seperti itu sobat. Coba kita akan melihat dulu dari pusaka yang pertama. Nah pusaka yang pertama ini warangkanya warangka sandang walikat dari kayu telesium nginden. Nah ini seperti ini sobat. Ini kalau nggak salah ini iras, jadi tidak dibelah. Nah, coba Anda amati, jadi ini utuh, ini kayu utuh ini sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah pusaka ini kalau menurut pengalaman saya sobat, selama menggeluti dunia tosan aji, ini menjadi salah satu dari pusaka yang banyak sekali diminati oleh para pecinta tosan aji. Ini adalah dapurnya dapur Betok Pamengkang Jagat. Nah ini beberapa waktu yang lalu itu saya memaharkan pusaka-pusaka Betok Pamengkang Jagat sini, ada berapa ya, 2 atau 3 gitu loh. Nah ini saya mendapat kembali sobat, dan bahkan salah satu dari koleksi pribadi saya itu pun juga dapurnya Betok Pamengkang Jagat. Nah setelah diwarangi jadinya seperti ini. Ini adalah untuk di pamornya, ini masuk di pamor apa ini kira-kira, Pandito Bolo Pandito ataukah pamor ujung gunung? Monggo silakan Anda berpendapat. Karena terkadang sobat di antara para pecinta tosan aji menyebutnya seperti ini, ada yang Pandito Bolo Pandito, ada yang ujung gunung, ada juga mungkin yang diambil gampangnya saja Junjung Derajat. Yang pasti pusakanya ini bagus sobat. Nah pusakanya bagus, itulah kenapa terus saya pesankan warangka baru. Kalau nggak salah untuk di pusaka yang ini kemarin ada warangkanya apa enggak ya, dapurnya dapur Betok Pamengkang Jagat. Nah, pamornya adalah ini, kalau nggak salah untuk di pamornya ini adalah pamor-pamor kederajatan ini sobat. Nah ini adalah pusaka yang pertama. Coba kita akan melihat untuk di pusaka yang kedua. Nah pusaka yang kedua ini warangkanya pun juga sama, warangka sandang walikat, tetapi untuk di kayunya kemungkinan ini adalah kayu cendana Jawa sobat. Nah mungkin di antara sobat kemarin ada yang masih ingat bahwasanya, coba kita akan melihat. Nah ini adalah pusaka yang menurut keterangan dari teman saya pemiliknya didapat dari seorang mantan warok. Ya ini pusakanya, yaitu dapurnya dapur Jalak Dinding berpamor Kelengan. Nah ini seperti ini. Untuk di pusakanya sendiri meskipun dia kecil sobat, tetapi dia itu kesannya itu pasikutannya tangkas. Nah, meskipun kecil dia terlihatnya itu tangkas.
Nah, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka-pusaka patrem, pusaka-pusaka kecil seperti ini. Nah, monggo mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda ini. Oke, ini adalah pusaka yang kedua. Dapurnya dapur jalak dinding, pamornya adalah pamor kelengan. Kita akan melihat untuk di pusaka yang ketiga. Nah, ini pun juga warangkanya sandang walikat. Jadi 4 pusaka ini sama-sama warangkanya memakai style dari sandang walikat, sobat. Ini pun juga untuk di kayunya adalah kayu telesium nginden. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pamor yang memang saya cari, sobat. Jadi saya memang mencari pusaka dengan pamor gubet atau pamor buntel mayat. Tetapi bagi sebagian orang terkadang ada yang takut memiliki pamor ini, sobat. Takutnya itu karena dia mengiranya bahwasanya untuk dinamanya ini kan agak seram. Padahal kalau untuk di filosofi atau makna sesungguhnya sebenarnya bukan sesuai yang apa ya, tidak sama dengan ini maksudnya dia. Ini kan buntel mayit, ada yang buntel mayat. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk saya pribadi ini adalah buntel mayat atau pembungkus miring, karena mayat itu artinya adalah miring. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau buntel mayat memang pembungkus mayat, tetapi kalau untuk buntel mayat itu artinya dalam bahasa Jawa adalah pembungkus miring, atau juga ada yang menyebutnya pamor gubet. Nah, ini kalau di dalam buku pamor disebutkan bahwasanya untuk di pamor ini termasuk pamor pemilih. Kalau dia cocok maka akan mendapatkan kejayaan. Tetapi kalau tidak cocok, ada saja katanya halangannya. Kalau menurut di keterangan buku pamor seperti itu. Tetapi sobat, kalau untuk saya pribadi melihat dari apa ya, fenomena di dunia tosan aji, ternyata pamor-pamor gubet atau pamor buntel mayat seperti ini banyak sekali dicari orang. Ya memang karena pertama dia langka, yang kedua ini kan bentuknya unik. Bahkan saya sendiri pun juga mempunyai pamor gubet seperti ini, ada di keris, ada juga yang ditombak, sobat. Jadi saya punya, bahkan juga ada di pedang. Saya punya. Jadi pamornya pamor gubet seperti ini. Ini memang salah satu dari keunikan tosan aji bahwasanya saya pengen gitu. Saya pengen waktu itu memang nggak tahu kenapa pengen banget punya keris dengan pamor gubet atau pamor buntel mayat seperti ini. Akhirnya terus kemarin alhamdulillah saya berhasil memahari dari salah seorang rekan tosan aji saya. Nah, untuk di dapurnya sendiri ini adalah dapur brojol. Pamornya pamor gubet atau pamor buntel mayat. Ini adalah pusaka patrem yang ketiga yang juga sudah selesai diwarangi dan juga sudah dibuatkan warangka baru. Nah, lalu yang keempat, sobat. Nah, kalau yang keempat ini kemungkinan warangkanya apa ya, kemarin tuh kalau nggak salah tukang saya itu bilang Nogosari, lalu juga Cendana Jawa, lalu telesium seperti itu. Nah, yang ini telesium apa Nogosari ya kira-kira, kemarin saya masih belum nanya untuk yang warangka yang ini. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Oke, untuk di warangkanya sendiri ini dia agak berat untuk di kayunya ini. Nah, daripada yang ini tadi, yang 3 ini, yang ini agak berat ini, sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang istimewa kalau menurut saya, karena untuk di pamornya termasuk dari jenis pamor langka, yaitu pamor dadung muntir, sobat. Nah, dadung muntir ini saya pun juga memiliki di keris normal, kalau nggak salah ada 3. Kalau untuk di keris patrem ya cuma yang ini. Nah, ini adalah pamornya pamor dadung muntir. Salah satu dari jenis pamor yang agak langka keberadaannya di dunia tosan aji. Nah, kalau Anda melihat, sobat, di bagian wuwungan gonjonya ini pun juga ada pamornya. Nah, kalau saya lihat sekilas ini pun juga sama pamornya, yaitu pamor dadung muntir juga. Nah, ini mantap ini pusakanya. Ini bisa dikatakan pusakanya kecil tapi cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Ini kalau di dalam pengetahuan tosan aji saya masuk di dapur pulang geni lurus. Karena di bagian ini, nah di bagian ini ada odo-odonya.
Jadi kayak brojol tapi dia ada odo-odonya nih sobat. Ini kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya masuknya di dapur pulang geni lurus, dan pamornya adalah pamor dadung muntir. Nah, ini adalah keempat pusaka patrem di episode kita kali ini sobat. Nah, untuk di pusaka berikutnya, nah pusaka yang ini akan saya review di video berikutnya sobat. Nah, dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.